Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala bala bencana dan musibah, diberikan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang ada pasti dapat dikenal. Apabila tidak ada, maka tidak dapat dikenal. Sebab Allah adalah zat yang wajib al-wujud, yaitu zat yang wajib adanya. Tentulah Allah dapat dikenal. Dan kewajiban pertama setiap muslim adalah terlebih dahulu mengenal kepada yang disembahnya, baru ia mengerjakan ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awaluddin ma'rifatullah," yang artinya pertama sekali di dalam agama ialah mengenal Allah. Kenali dirimu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu, wa man 'arafa rabbahu fasada jasadahu," yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah fana dirinya. Lalu diri mana yang wajib kita kenal? Sebenarnya diri kita ini terbagi dua. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batanah, yang artinya dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi makna ayat di atas, diri kita yang terbagi dua. Pertama, diri zahir, yaitu diri yang dapat dilihat mata dan dapat diraba dengan tangan. Yang kedua, diri batin, yaitu yang tidak dapat dipandang dengan mata dan tidak dapat diraba oleh tangan, tetapi dapat dirasakan dengan mata hati. Dalil terbaginya diri manusia ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan ke dalam dirinya, sebab dalam diri manusia itu Allah ciptakan sebuah makhluk gaib yang mana di dalamnya Allah telah menanamkan rahasianya. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku jadikan dalam rongga anak Adam itu makhluk gaib, dan dalam makhluk gaib itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu, dan dalam hati atau kolbu ada mata hati atau fuad, dan dalam mata hati atau fuad ada penutup mata hati atau syagaf, dan di balik penutup mata hati atau syagaf itu ada nur atau cahaya atau labban, dan di dalam nur atau cahaya atau labban ada rahasia atau syir, dan di dalam rahasia atau syir itulah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna hadis ini? Tanya ahli zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Fasha'alu ahla zakri in kuntum la ta'lamun, yang artinya tanyalah kepada ahli zikrullah atau ahlu sufi kalau kamu benar-benar tidak tahu. Karena Allah itu gaib, bukan sifat, maka perkara ini termasuk perkara yang dilarang untuk menyampaikannya, dan haram pula dipaparkan kepada yang bukan ahlinya atau orang awam. Para sufi atau ahli tasawuf berkata, yang artinya bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan membukakannya kepada yang bukan ahlinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya telah memberikan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 cangkir yang berisikan ilmu pengetahuan. Satu daripadanya akan saya tebarkan kepada kamu, akan tetapi yang lainnya bila saya tebarkan akan terputuslah sekalian ilmu pengetahuan dengan memberikan isyarat kepada lehernya. Afatul ilmin nasyanu wa idha'atuhu an tahaddash bihi ghairi ahlihi, yang artinya kerusakan dari ilmu pengetahuan adalah lupa, dan menyebabkan hilangnya ialah bila Anda ajarkan kepada yang bukan ahlinya. Adapun tentang ilmu fikih atau syariat, ujar Nabi, balaghu anna walau ayat, artinya sampaikan oleh kamu walau 1 ayat. Kalau ilmu fikih tidak boleh disembunyikan, Nabi bersabda, man katama ilman lizammahillahi bilizami minan nar, yang artinya barang siapa yang telah menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan atau ilmu syariat akan dikekang oleh Allah ia kelak dengan api neraka. Ilmu hakikat atau ilmu batin memang tidak boleh disiar-siarkan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Memberikan dan mengajarkan ilmu hakikat kepada yang bukan ahlinya ditakuti jadi fitnah, disebabkan pemikiran otak sebagian manusia ini tidak sampai mendalami ke lubuk dasarnya, yaitu ilmu Allah Ta'ala. Ibarat kayu di hutan tidak sama tingginya, air di laut tidak sama dalamnya, dan tanah di bumi tidak sama ratanya. Seperti itu juga manusia. Makanya ahli zikir atau ahli sufi atau ahli tasyawuf inilah yang mendekati maqam wali-wali Allah yang berada di bawah martabat Nabi dan Rasul. Jadi ini maknanya Allah menyuruh supaya bertanya kepada ahli zikir atau ahli tasyawuf, karena ahli zikir adalah orang-orang yang senantiasa mendapat bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita dapat mengenal Allah, kita harus mempunyai pembimbing rohani atau mursyid. Tentang hal ini kata Abu Ali Asy-Syakafi, seandainya seseorang mempelajari semua jenis ilmu dan berguru kepada banyak ulama, maka dia tidak sampai ke tingkat para sufi, kecuali dengan melakukan latihan-latihan spiritual bersama seorang syekh yang memiliki akhlak luhur dan dapat memberinya nasihat-nasihat. Dan barang siapa tidak mengambil akhlaknya dari seorang syekh yang melarangnya, serta memperlihatkan cacat-cacat dalam amalnya dan penyakit-penyakit dalam jiwanya, maka dia tidak boleh diikuti dalam memperbaiki muamalah. Ilmu pengenalan Allah ini tidak diperoleh dengan mudah begitu saja, seperti mempelajari ilmu syariat, karena ada syaratnya yang utama, yaitu mengambil ilmu ini dengan dibaiat oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, yang masuk dalam rantai silsilah para syekh tarekat sufi yang bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan satu-satunya bagi kita supaya dapat mengenal Allah adalah belajar dengan seorang mursyid. Tanya, mengapa hati memegang peran penting di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya, bila kita sebut nama hati, maka hati yang dimaksud di sini bukanlah hati yang merah tua seperti hati ayam yang ada di sebelah kiri yang dekat dengan jantung kita, tetapi hati ini adalah alam gaib yang tak dapat dilihat oleh mata,
dan panca indera karena ia termasuk alam gaib atau bersifat rohani. Saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia memiliki hati sanubari, baik itu orang awam, para wali, para nabi, atau rasul. Hati sanubari ini ada sifat-sifat jahat atau penyakit hati seperti hasad, dengki, loba, tamak, rakus, pemarah, bengis, takabur, ria, ujub, sombong, dan lain-lain. Tapi bila mana ia benar-benar di dalam tarekatnya, di bawah bimbingan mursyidnya, maka lambat laun hati yang kotor dan berpenyakit tadi akan bertukar bentuknya dari rupa yang hitam gelap pekat menjadi bersih putih dengan mengikuti kegiatan suluk atau khalwat secara kontinu. Manakala hati yang hitam tadi telah berubah menjadi putih bersih, baru ia memberikan sinar. Hati yang putih bersih bersinar itulah yang dinamakan hati rohani atau kolbu, atau disebut juga dengan diri yang batin. Bila hati sudah bersih, terbukalah hijab, dapat melihat ke alam nur, alam jabarut, alam lahut, hingga alam hadrat, hak Allah Ta'ala, dapat menyaksikan alam yang lebih tinggi dan mengetahuilah ia segala rahasia, termasuk dirinya dan hakikatnya, dan juga alam seluruhnya, dan akhirnya mengenallah ia akan Tuhannya. Makanya wali-wali Allah itu lahir dari para sufi atau ahli tasawuf, yaitu orang-orang yang telah berhasil membersihkan hatinya dengan bantuan mursyidnya pada johir, sedangkan pada hakikatnya dengan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak wajibnya mengenal diri untuk jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.